Apakah sesat akidah yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy? Orang yang menyamakan Allah dengan manusia. Macam mana Allah duduk di atas arsy? Macam Ustaz Abdul Somad duduk di atas kursi. Kafir, bertentangan dengan dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Lalu apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Allah duduk di atas arsy. Kalangan salafus saleh mengatakan makna ayat ini, mereka tak mau jawab. Datang orang ke Imam Malik. Imam Malik, ya, apa makna Allah duduk di atas arsy? Al-istiwa maklum, duduk di atas kursi semua orang tahu. Wal kaifiyatu majhulah, bagaimana Allah duduk di atas arsy tak ada orang yang tahu. Al-imanu bihi wajib, beriman kepada ayat itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi anak sekolah kalau ditanya gini tak bisa. Pak Ustaz, apa makna ayat Allah duduk di atas arsy? Jangan tanya-tanya. Pak Ustaz, apa makna yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka? Jangan tanya-tanya. Lama-lama dia bingung agamanya apa. Tak boleh ditanya isinya. Maka sebagian ulama mentakwil, maka kalangan salaf itu dua. Satu mentafwid, serahkan sama Allah. Yang satu lagi mentakwil. Apa makna Allah duduk di atas arsy? Allah berkuasa. Itu yang dikatakan Imam Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Innallaha khalaqal arsya. Allah menciptakan arsy izharan liqudratihi, untuk menunjukkan kuasanya. Walam yattakhizhu makanan li nafsihi, bukan untuk menyatakan tempat duduknya. Bapak Doktorandus Haji Herman Abdullah MM duduk di atas singgasana wali kota selama 2 periode. Apakah maknanya dia duduk di atas kursi 10 tahun? Bukan, artinya dia berkuasa. Itu makna ayat itu. Jadi memahami ayat-ayat mutasyabihat dua. Yang pertama, serahkan maknanya pada Allah. Yang kedua, takwil. Adapun menyamakan Allah dengan makhluk, batil, tak boleh. Kelompok mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk, batal. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bumi, tempat tidak bumi itu? Tempat. Bumi itu kecil. Bumi yang besar ini, yang sangat besar menurut kita ini, kecil kalau dibandingkan dengan langit. Langit besar tidak? Besar. Tempat tidak? Tempat. Makhluk tidak? Makhluk. Tempat juga. Bumi bisa, langit bisa dikatakan tempat? Hah? Baik. Bisa. Langit yang luas itu kecil, lempengan logam dibanding luasnya kursi. Kursi makhluk tidak? Tempat tidak? Taib. Aras bagaimana? Ketika manusia membuat sebuah keputusan yang salah, dia kemudian akan disibukkan oleh kesalahan keputusannya itu. Apa yang membuat kita harus mengatakan aras itu tempat? Apa yang membuat kita harus sampai kepada pemahaman itu? Allah tidak pernah mengatakan aras itu tempat, kan? Allah tidak pernah mengatakan aras itu tempat. Secara kalimat, makan, tempat, Allah tidak pernah mengatakan. Tapi kita yang membuat kalimat itu sendiri, sehingga kita disibukkan oleh kalimat itu. Kenapa kita disibukkan oleh kalimat itu? Kalau Allah di atas aras, berarti Allah butuh tempat, kan gitu? Salah. Dari tadi kita mengatakan aras itu makhluk, ciptaan Allah. Allah berada di atas arsy, bukan berarti Allah butuh arsy. Jangan fahami keberadaan Allah di atas arsy sebagaimana keberadaan seorang raja di atas arsy. Keberadaan raja di atas arsy, raja butuh arsy. Raja butuh tempat untuk duduk. Gitu. Sementara Allah tidak mengatakan Allah butuh tempat. Enggak. Jadi kalimat-kalimat yang seperti ini sering dimunculkan oleh orang, kemudian dia bingung oleh kalimat yang ia munculkan sendiri. Bumi ini makhluk, makhluk. Dia tempat, tempat juga. Kalau dihitung tempat, ya tempat. Gitu. Tapi ingat, Allah itu ghani. Allah tidak butuh apapun dan siapapun.